Selamat pagi. Ini ada komen dari Ibu Endang Suswanti nih. Pak Jes, apakah tensi Pak Jes selalu normal? Apa aja manfaatnya daging? Hati mentah, gak ada bakterinya? Ya, 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 ya. Coba deh sekali-sekali kita ini membuka wawasan kita. Seperti dunia ini membuka informasinya. Kalau kita mau membuka wawasan kita dan membuka tutup gelas kita, izinkan semua informasinya memberi asupan kepada kita, maka kita akan banyak mengetahui banyak hal. Tahu banyak hal itu bagus, karena semakin kita tahu, semakin kita bisa menetapkan langkah-langkah apa yang kita pelajari. Kalau pertanyaannya Bu Endang adalah, Pak Jes, apakah tensi Pak Jes selalu normal? Jujur saya tidak pernah peduli dengan tensi saya tidak pernah peduli dengan kolesterol saya tidak pernah peduli itu. Kenapa? Karena tensi udah pasti naik turun. Kenapa tensi naik turun? Karena otak saya kepake. Kerjaan saya itu bisa 24 jam. Ya, kerjaan saya bisa 24 jam. Saya bisa tidur setengah 3 pagi baru tidur. Bisa bangun jam 5 pagi. Saya bisa tidur setengah 3 pagi, saya bisa bangun jam 9 pagi. Saya bisa tidur setengah 3 jam 3 pagi, saya bisa bangun jam 10 pagi. Bahkan bisa jadi jam 3 baru tidur, jam 5 udah bangun. Jadi kalau udah modelnya kayak begitu, udah pasti tensi naik. Nah, mungkin tidak. Kenapa? Ya karena kebutuhan apa? Kebutuhan oksigen, kebutuhan kalori, kebutuhan energi, kebutuhan air untuk ke otak, untuk ke darah, untuk ke ginjal, itu udah pasti tinggi. Ditambah lagi, saya nge-gym. Orang yang nge-gym, orang yang latihan beban, olahragawan, apalagi latihan beban, udah pasti tensinya tinggi. Nggak mungkin tidak. Kamu menjadi seorang pengusaha, kamu menjadi seorang bisnismen, kamu menjadi seorang pekerja yang membawai segitu banyaknya anak buah, tensimu pasti tinggi. Saya membawai sekian karyawan, saya membawai sekian jaringan di kripto. Pasti tensinya naik, bos. Nggak mungkin tidak. Makanya saya tidak pernah tes tensi, karena apa? Itu wajar, normal. Sama seperti kamu punya selang yang kamu colok ke keran. Kamu pengen menyiram semua halaman rumahmu yang lebarnya 8, panjangnya 9. Otomatis kamu akan pencet ujung keran itu supaya apa? Tekanannya semakin kuat kan? Sama kebutuhanmu tentang oksigen di dalam darahmu sama seperti itu. Itu wajar kalau kamu memakainya, kalau kamu menjalankan kehidupanmu. Yang kedua, kolesterol. Saya tidak pernah tes, saya tidak pernah cek. Semenjak saya tahu kolesterol itu makanan sel tubuh saya udah tidak mau cek kolesterol. Sehingga ketika saya mengetahui kolesterol saya tidak kaget. Karena kolesterol saya lebih dari 300. Tidak masalah, Pak. Tidak masalah. Masih wajar itu kolesterol 300. Kenapa ya? Karena otak saya butuh asupan kolesterol. Tubuh saya 65 triliun butuh asupan kolesterol. 65 triliun sel tubuh saya itu makanannya kolesterol. Dan saya bersyukur LDL saya selalu rajin membawa kolesterol dari liver naik ke otak, otak ambil 30% dan kemudian disalurkan kepada seluruh tubuh. HDL-nya ngikutin dari belakang, mengangkut sisa-sisa kolesterol itu. Nah, disinilah letak yang kamu harus awas-awasi. Itu sebabnya kalau kamu tanya tentang ini boleh atau itu boleh, selalu kan pertanyaannya, apa boleh makan telur pakai kuningnya? Apa boleh makan daging merah? Kan pertanyaanmu kayak begitu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan racun yang jadul, yang selama ini kamu ditakut-takutin kan. Nah, saya selalu bilang, yang perlu diwanti-wanti
yang perlu diawas-awasi itu adalah karbo, gula. Gula karbo itu apa? Ada 3 poin, glukosa, sakrosa, fruktosa. Apa itu? Nasi, tepung, gula itu sendiri, gorengan, cemilan, cepuluh, cebelas, jajanan, kue-kuean, roti-rotian, minuman-minuman berenergi, makanan-makanan olahan, daging-daging olahan, termasuk es usu yang kamu sering kali itu ngomongin. Nah, itu yang perlu diwanti-wanti. Kenapa? Karena kalau kamu nggak wanti-wanti itu, maka itu yang menjadi penyumbatan. Bukan dagingnya yang salah, bukan kolesterolnya yang salah, bukan telurnya yang salah, tetapi apa? Gula di dalam darah yang ada di dalam tubuhmu, itu yang salah. Kenapa asam uratmu tinggi? Ingat, asam urat itu kan membantu purin. Asam urat diciptakan oleh tubuh, yang kemudian membawa semua itu masuk ke ginjal dan dibuang. Purin apa itu purin, asam uratnya itu dibuang melalui urin, kan harusnya seperti itu. Nah, kenapa asam uratnya ketinggalan? Kenapa asam uratnya tidak terbuang melalui urin? Jawabannya simpel, bukan karena telurnya, bukan karena dagingnya, tapi karena makanan yang tadi saya sebutkan kamu tidak kontrol, sehingga insulinmu tetap tinggi, yang harusnya kan insulin turun tuh. Ya kan, ketika insulin turun, asam uratnya rilis kan. Tapi insulinmu tidak turun. Kenapa insulin turun? Ya kamu pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi. Lauknya ada sayur, lauknya ada gorengan, lauknya ada kerupuk. Di tengah-tengah makan pagi dan makan siang ada cemilan, cepuluh, cebelas, kue-kuean. Belum lagi kamu kemana-mana bawa gelas plastik yang sedotannya warna hitam itu. Ya bagaimana insulinmu akan turun? Ya nyangkut semua asam uratmu. Ya tinggi semua trigliseridmu. Ya bermasalah semua ginjalmu. Gitu. Ya, itu yang kamu harus pahami kan di situnya. Tapi kan kamu nggak mau memahami itu. Malah menyerang saya dengan sebutan, halah urip mong sekali kok. Iki ora oleh, iku ora oleh. Loh, nggak bisa Pak. Mati cuman sekali. Tapi hidupmu setiap hari. Hidupmu setiap saat kamu harus hidup. Ya, ada yang 10 tahun mati, ada yang 20 tahun mati, ada yang 40 tahun mati, ada yang 50 tahun mati. Kayak bapak saya 52 tahun mati, tetangga saya umur 48 mati, mertua saya sampai 96 tahun nggak mati-mati, masih sehat hari ini, makannya masih semangat. Ayo, mama saya 78 tahun masih menyala abangku. Ayo, kan hidupmu itu bukan cuma sekali. Hidupmu itu berkali-kali yang kamu harus wanti-wanti. Salah kalau kamu bilang hidup cuma sekali. Enggak, hidupmu setiap hari, mati sekali. Gitu. Nah, lahir itu sekali, mati itu sekali. Nah, lahir sampai mati ini loh tanggung jawabmu. Gitu. Nah, tanggung jawabmu ini kan kamu kerja, kamu punya tabungan, kamu menghasilkan. Ya percuma kamu menjalani kehidupan kamu hari-harimu, sampai kamu mati justru malah duit hasil kerjamu nggak bisa dinikmatin. Nggak bisa kayak saya. Kok bisa? Ya karena habis di ranjang termahal di muka bumi. Apa itu ranjang termahal? Itu ranjang termahal itu ranjang RSSS itu. Ranjang rumah yang SS. Ya itu ranjang termahal. Kalau kalau yang betul kan kamu nikmatin. Kayak tadi siang saya menikmatin indahnya alam semesta di wilayah pedesaan, ya, sambil sambil membuat konten, duduk berjam-jam nikmatin udara pedesaan. Nah itu kan kalau kamu nggak punya duit kan nggak bisa gigit jari, gitu Pak. Nah itu yang betul seperti itu, sehingga kamu harus bertanggung jawab untuk hidupmu. Gitu ya Bu. Ya biar ini bisa menjawab apa yang Ibu tanyakan itu. Ya.
Kalau daging mau